dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di era Gus Yahya. Ada yang menarik dalam acara seremonialnya pada acara pembukaan harlah dan konbes tersebut, tidak adanya undangan untuk para habaib. Biasanya di dalam acara seremonial akan mengundang beberapa tokoh yang dianggap merepresentasikan daripada bagian seluruh masyarakat. Tapi kali ini Habib tidak diundang. Kalau acara konbesnya, Habib pasti nggak mampu lah. Karena itu pembahasan keilmuan yang dihadiri oleh para ulama dan para aktivis. Secara otomatis terseleksi, kita lihat tidak ada Habib yang alim. Dan itu bisa kita buktikan bahwa di NU tidak ada unsur suriah atau rois suriah yang dijabat oleh Habib. Karena seleksinya untuk di jajaran suriah ini cukup ketat. Tidak semua orang bisa masuk ke struktur jajaran suriah. Karena suriah adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama. Kiai Amin Said Husni juga Habib Hilal, juga Kiai Zulfa Mustafa. Inilah duo ulama youtubernya yang pro pembatalan nasab Pak Alawi ya. Satunya saya nggak tahu siapa namanya. Pokoknya ini yang paling alim mungkin ya. Sehingga enteng sekali bilang Habib itu nggak ada yang alim gitu ya. Jadi mungkin yang rambut putih pakai peci ini yang alim. Karena dia tidak melihat dalam jajaran Syuriah itu atau Rois Am itu mungkin tidak pernah dari Habib. Ya saya juga ragu orang ini saya tahu apa sih tentang NU gitu loh. Ya toh dia yang nggak tahu, mungkin dia ulama juga nggak ngerti juga. Karena orang kalau enteng sekali bilang tidak ada Habib yang alim itu mungkin dia alim sekali ya. Kalau masalah dalam acara konbesnya itu kan ada disebut itu satu Habib, berarti kan ada undangan. Toh itu adalah Habib yang menjadi wakil Rois Am yang kedua kalau nggak salah ya, setelah Kiai Zulfa itu. Jadi Roisnya di bawah Rois Amnya itu ada Habib itu. Sebetulnya malas ya, menanggapi konten-konten yang sangat keren seperti ini, di mana tukang kontennya itu ya mungkin sebetulnya mau bicara nasab ya, mau bicara tentang kitab, tapi mungkin gak ada kemampuan. Sehingga ya begitu aja konten-kontennya. Selalu memaksa-maksa bagaimana PBNU dan NU itu sepakat dengan mereka. Itu saja kan intinya. Sampai dinarasikan sekarang acara NU itu sudah gak ada Habibnya gitu. Padahal coba Bapak gak usah baca kitab bahasa Arab Pak. Coba aja googling gitu. Struktur kepengurusan PBNU 2021 sampai sekarang. Kalau di jajaran Suriah Rois Amnya bukan Habib, tapi coba lihat di atasnya itu ada Dewan Mustasyar Pak. Mustasyar PBNU itu Pak ada 2 orang Habibnya. Mustasyar itu apa sih Pak? Penasihat. Siapa sih yang ada di situ Pak? Yang sejajaran di situ itu siapa sih Mustasyar itu? Gusmus Pak. Kiai Haji Mustafa Bisri ada di situ. Pengasuh Ploso ada di situ. Bukan di Suriah Pak, tapi di atasnya. Di Mustasyarnya. Ada juga pengasuh Lirboyo ada di situ. Kiai Jirjis ada di situ. Terus Kiai Said Agil Sirot ada di situ. Itu dewan penasihat Pak. Ada Habibnya 2 orang. Masa kalau bodoh mau jadi di situ Pak? Kalau bodoh bisa di situ ya Bapak yang di situ. Harusnya yang pribumi kan. NU kan pribumi, Bapak kan pribumi, mestinya Bapak di situ mestinya. Tapi kok di situ malah ada Habib 2 orang lagi. Dan Rois Am itu Pak, siapa yang ngangkat? Yaitu Majelis Ahwa kalau tidak salah ya. Dan orang yang ada di Majelis Ahwa itu ya, Ahlul Hilli wal Aqdi itu ya ada di Mustasyar itu Pak. Kiai Mustafa Bisri ya termasuk. Terus Kiai Peloso ya termasuk ya. Jadi jajarannya itu justru dengan orang-orang yang mengangkat ketua atau Rois Amnya itu Pak. Saya malas sebetulnya menjelaskan. Coba baca aja deh, baca ya. Baca di NU online. Siapa Mustasyar PBNU sekarang? Ada berapa Habibnya di situ Pak? Ada Pak, ada. Ya. Kemudian aduh, sudahlah Pak ya, tidak perlu. Kalau Anda baca lagi juga sambutannya Rois Am itu ada al ulama wal masyayikh wal habaib, ada Pak. Yang terhormat para ulama, para masyayikh, para habib, ada di situ, ada.
nggak usah lah Pak ya, nggak usah paksa-paksa PBNU dan NU itu sepakat dengan Bapak. Enggak, karena mereka itu orang-orang berilmu Pak. Jadi orang-orang PBNU itu berilmu Pak. Bukan YouTuber, bukan orang yang asal-asalan, bukan Pak. Mereka berilmu semua. Jadi kalau Anda mau tahu bagaimana PBNU, bagaimana NU, dengerin bagaimana pembicaranya Ketua Umum PBNU-nya. Sudah, nggak usah nyari catatan. Itu apa Pak coba? Kita ikuti As-Sawadul A'dham. Kita meyakini mereka itu Dzurriyyah Rasul. Terus apa Pak kalau komentarnya Rois Amnya? Ya. Ubaidillah difitnah sebagai tokoh fiktif. Jadi bapak-bapak ini yang keluar-keluar Ubaidillah fiktif itu dianggap memfitnah Pak oleh Rois Am PBNU. Gitu kok masih mau narik-narik PBNU. Berkubu dengan bapak-bapak ini. Aduh, hai. Ini yang satu lagi ini yang malah bajingan oknum. PBNU inisial FR wajib dipecok endas ya. Wah, ini sudah. Jadi bapak ini harus kompak lah. Nggak usah bawa-bawa PBNU. Karena kalau bawa-bawa PBNU jelas mereka itu nggak bodoh. Nggak akan mereka itu batal-batalin nasab orang. Ya. Gitu Pak ya, gitu. Ya, jadi yang kompak lah. Ini kalian ini dikit-dikit nggak kompak sih. Dulu-dulu ada. Udah mulai pecah kongsi. Sekarang ada lagi kayaknya. Masalah pilpres dukung-mendukung kayaknya sudah mau pecah lagi itu. Aduh. Selesaikanlah dulu urusan-urusan kalian itu. Nggak usah ngurus-ngurus nasab orang. Mestinya gitu ya. Mestinya begitu. Jadi kalau bicara paling NKRI, paling pribumi, terus bawa-bawa NU, bawa-bawa PBNU, mau ditarik-tarik kepada membatalkan nasab Alawi atau mau membersihkan pengaruh Habib, gimana ceritanya mustasyarnya aja ada Habibnya di situ. Dewan penasihatnya. Mustasyar itu levelannya dengan ulama-ulama sepuh. Ya, ulama-ulama sepuh itu adalah yang mengangkat Rais Am. Mereka musyawarah. Bapak ini. Terus kalau mau tanya Habib yang alim, itu Habib Quraisy memang tidak alim Pak. Lebih alim Gus Fuad gitu. Sama KRT Fakih. Sama Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin aja mengakui kok. Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ada Profesor Dr. Said Agil Munawar. Itu tidak alim Pak. Jadi yang alim menurut Bapak itu Gus Fuad saja. Kayak Fakih, terus Gus Fuad, Gus Abbas, terus sama Kiai Haji Madudin. Sama Gus Jazuli gitu ya. Itu aja yang alim gitu. Bapak ini ya. Jadi kadang-kadang kita itu bicara tidak tahu ukuran-ukurannya gitu. Ya kecuali mungkin Bapak punya rumusan sendiri apa itu alim mungkin. Kalau batalin Ba'alawi baru alim. Kalau nggak batalin nggak alim ya. Sakarep mola Pak.